제 여자친구예요. 아, 지금도 이뻐요. 너무 워낙에 나 좋아하니까 나는. 앞으로 우리 태무 만나지 말아요. 고마워요. 이런 나 걷어줘서. Halo guys, kalian sedang bersama Mayami. Kali ini kita akan lanjutkan bisnis proposal ke episode yang ke-10. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek di playlist. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya hanya di Mayami. 거기서 뭘 하고 있는 게냐? Setelah ketahuan oleh kakek jika Temu dan Hari sedang bersama, kakek meminta penjelasan bagaimana bisa mereka berdua berada di tempat itu selarut ini. Untungnya, Pak G dan Ibu Yu kembali datang karena ponsel Heiji tertinggal di dalam restoran. Ibu Yu menjelaskan jika Pak Bos mentraktir mereka semua karena timnya sudah bekerja keras sehingga akhirnya kakek percaya. 만나는 여자 있다며? Di rumah kakek bertanya sampai kapan Temu merahasiakan jika selama ini ia sedang berkencan dengan seorang wanita. Ia juga tahu kalau Temu sudah membelikan hadiah sepatu mahal untuk wanita itu. Kakek bilang ia tidak akan menentang keputusan Temu siapapun wanitanya. Bahkan kakek pernah menerima Gemhi yang apa adanya. Temu meminta kakek untuk sabar menunggu karena sebentar lagi Temu akan mengenalkannya. Saat Hari dan Yongsu menuju kedai pangsit, mereka melihat Temu dan Sunghun sedang sweet siapa yang akan menjadi supir, kemudian mereka pergi. Karena penasaran, Yongsu mencari taksi kemudian mengikuti kemana Temu dan Sunghun pergi. Yongsu tidak habis pikir dengan kelakuan Sunghun. Bukannya mencari cara untuk meminta maaf kepadanya, dia malah jalan-jalan dengan Kang Temu. Ternyata, Temu dan Sunghun mengunjungi panti asuhan di mana Sunghun dulu tinggal di sana. Kemudian, Sunghun melihat keberadaan Yongsu dan Hari, ia pun langsung mengenalkan ibu asuhnya kepada Yongsu. 제 여자친구예요. 아, 그래. Ternyata dulu Sunghun tinggal di panti asuhan itu dan saat SMP ia diadopsi oleh ayah dan ibu Kang Temu. Yongsu meminta maaf karena tidak tahu jika saat itu di restoran ibu asuhnya Sunghun juga datang ke sana, tapi karena masalah mereka berdua Yongsu pergi begitu saja. Dari sana Yongsu akhirnya mengetahui betapa berharganya Kang Temu bagi Sunghun. Menurut ibunya, Sunghun adalah orang yang suka memendam perasaannya sendiri, bahkan ia sendiri bingung cara meminta maaf yang benar kepada Yongsu. 미안해요. Kemudian Sunghun berbicara berdua dengan Yongsu. Sunghun meminta maaf karena tidak pernah bercerita tentang dirinya kepada Yongsu. Yongsu bilang ia punya rekening cerukan atau overdraft dan hutangnya saat ini 20 juta. Golongan darahnya B resus negatif sehingga sulit untuk transfusi darah. Orang tuanya juga bercerai saat ia masih SMA. Jadi maksud Yongsu bukan hanya Sunghun, tapi masih banyak hal yang juga belum Yongsu ceritakan kepada Sunghun. Namun seiring berjalannya waktu pasti mereka akan saling bercerita satu sama lain. 이게 뭐야? Saat ini hanya satu kesalahan Sunghun, yaitu sudah membuat ia bertemu dengan ibu asuhnya dengan pakaian seperti ini, padahal Yongsu ingin sekali berdandan dan terlihat cantik. 지금도 이뻐요. Sunghun menggapai tangan kekasihnya dan memujinya bahwa saat ini Yongsu adalah wanita yang paling cantik. 내 눈엔 세상에서 제일. Sementara itu Temu dan Hari sedang berjalan berkeliling. Hari bilang seharusnya Temu tidak menyuruh Sunghun untuk menggantikannya pergi ke kencan buta dan malah membuat Yongsu marah. Temu beralasan dia melakukan itu semua demi Hari yang malam itu tiba-tiba menelponnya kemudian memohon untuk tidak pergi ke kencan buta. Tapi Temu bersyukur Hari mau menerima cintanya. Ia juga berharap semua orang tahu jika saat ini ia dan Hari tengah mencintai satu sama lain. 너무 워낙에 나 좋아하니까 나는. 고마워요. 이런 나 걷어줘서. 그때 말씀드려요, 우리. Kemudian Yongsu mengajak mereka berdua untuk main basket bersama. Saat istirahat Hari mendapat telepon dari orang yang mengantar minuman di restoran ayamnya. Ia bilang ia melihat adiknya Hari yaitu Hamin mencuri uang di kasir sehingga mereka berempat bergegas pergi ke rumah Hari untuk mengeceknya. 하리 씨는 어릴 때도 귀여웠네. 왜 보고 있는 거예요?
Kemudian tiba-tiba datang ibu-ibu yang baru saja mendaki gunung dan turun dengan keadaan sangat lapar. Ia sudah mengunjungi beberapa restoran tapi semuanya tutup karena hari ini adalah hari Minggu. Ia memohon kepada Hari untuk membuatkan ayam goreng dan mau melayaninya bersama timnya. 많이 시장하신 것 같은데 얼른 해드리고 가죠. Tentu saja, dengan bantuan Yongsu, Sunghun, dan Taemu, mereka berempat membuka kedai ayam goreng hari itu. Yongsu kaget karena Sunghun pandai melakukan pekerjaan seorang pelayan. Sunghun bilang, dulu saat ia di Amerika, ia dan Taemu pernah bekerja sebagai pelayan restoran. Yongsu tidak menyangka Taemu mau melakukan pekerjaan seperti itu. Saat para pelanggan itu pulang dan Yongsu hendak membuang sampah, Taemu kemudian membantunya. Di situ Taemu meminta maaf kepada Yongsu karena telah menyuruh Sunghun untuk menggantikannya datang ke kencan buta itu. Sebagai sogokan permintaan maafnya, ia memberikan video kepada Yongsu. 저 때문에 다들 식사도 못 하시고 죄송해요. Saat sedang santai dan ingin minum cola, tiba-tiba saja Taemu terkena sodanya sehingga bajunya basah. Hari kemudian mengizinkan Taemu untuk mengganti bajunya dengan baju milik adiknya. 벗어요, 갈아입어요. 나 벗는 거 보고 있으려고요? Tapi tiba-tiba orang tua Hari pulang dari kunjungan pemakaman kerabat mereka sehingga Yongsu mengalihkan dan mengajak mereka melihat pacar Yongsu lebih dahulu selagi Hari menyembunyikan Taemu di dalam kamarnya. 남자친구 생겼어? Yongsu pun mengenalkan Sunghun kepada orang tua Hari yang mana tentu saja disambut dengan baik oleh orang tua Hari. Di situ orang tua Hari bercerita kalau semasa SMA, Yongsu sangat kurus dan tidak terawat sehingga sering mampir ke rumah mereka untuk meminta ayam goreng. Akhirnya, mereka bisa mengeluarkan Taemu meski setelah di luar. Taemu merasa iri dengan Sunghun karena ia juga ingin dikenalkan kepada orang tua Hari seperti Yongsu mengenalkan Sunghun. Kemudian saat itu adiknya Hari, Hamin, memergoki kakaknya dengan Taemu. Ia kaget melihat Taemu memakai bajunya dan mengatainya pengangguran yang tidak punya uang. Lalu Taemu mengenalkan diri sebagai pacar kakaknya sekaligus CEO di perusahaan Hari. Ia juga bilang akan mengganti baju Hamin, tapi Hari melarangnya karena hal itu bisa membuat Hamin menjadi manja. 안녕히 가세요, 매요. 또 봬요. Setelah mengantar Taemu pulang, Hari mengajak Hamin berbicara karena ia tahu kelakuan Hamin. Jadi mereka berdua akan sama-sama menjaga rahasia dari orang tua mereka bahwa Hamin mencuri uang dan Hari tengah berkencan dengan bosnya sendiri. Sebenarnya Hamin khawatir kakaknya mengencani keluarga kaya, sementara mereka hanya dari keluarga biasa saja. 뚜려지 말고 신경 꺼. Saat Sunghun nge-gym di tempat biasa, ia juga melihat Yongsu ada di sana sambil tertawa melihat sebuah video. Setelah Sunghun dekati, ternyata isinya adalah saat Sunghun tengah mabuk dan meminta Yongsu untuk tidak putus dengannya. Sunghun langsung mencoba merebut ponsel Yongsu dan meminta untuk segera menghapusnya. Selagi mereka berdua berebut ponsel, dari kejauhan ada seseorang yang memotret mereka yang mana ternyata ayah Yongsu selama ini memata-matai anaknya. Ayahnya merasa kecewa karena anaknya malah mengencani seorang sekretaris. 며칠 전에 태무가 다녀갔어요. Malam itu, informasi bahwa Taemu dan Sunghun membawa pacar mereka bersama ke panti asuhan sampai kepada kakek sehingga kakek mencari tahu siapa orang yang diajak oleh Taemu ke sana. 아니요. 뭐 먹을래요? Di saat yang bersamaan, Taemu dan Hari mau berkencan namun tiba-tiba hujan turun. Hari bergegas membuka payungnya dan mengajak Taemu naik kereta karena ia ingin sekali jalan-jalan bersama kekasihnya naik kereta. Saat itu, Hari mengalihkan pandangan Taemu dari hujan dan hanya fokus kepada ceritanya saja. Saat mereka berjalan, Hari mendengar kalau hujan masih lebat sehingga ia mengajak Taemu untuk melihat bunga terlebih dahulu. Kemudian setelah membeli buket bunga yang cantik, Hari mendengar jika hujan sudah berhenti. Ia bergegas mengajak Taemu untuk makan di restoran kesukaannya. Saat Taemu menerima telepon untuk pekerjaan dan meninggalkan Hari sejenak, Hari melihat keluar hujan sudah turun lagi begitu lebat, sehingga ia memindahkan posisi duduknya agar Taemu tidak melihat hujan itu. 뭐예요? 태무 씨 옆자리 앉고 싶어서. Sebenarnya Taemu sadar jika Hari sejak tadi berusaha mengalihkan pandangannya dari hujan. Tanpa sepatah kata pun bisa diucapkan, ia meluapkan rasa terima kasihnya kepada kekasihnya itu. Taemu akhirnya jujur kalau ia tidak mau memperlihatkan kelemahannya kepada kekasihnya. Namun ternyata Hari sudah mengetahui semuanya. Hari memeluknya sebagai tanda kalau semua orang punya sisi lemah. Dan hal itu bukanlah sebuah masalah untuknya sehingga membuat Taemu lebih tenang.
Saat mau pulang, Hari mendapat pesan dari seseorang dan ia bilang kepada Taemu jika ia akan bertemu dengan Yongsu. Kemudian ia berpisah dengan Taemu. Padahal pesan itu adalah dari kakek yang sudah tahu siapa Shin Hari dan kepalsuan Shin Geum-hee. 잘 가요. Kakek bertanya apa tujuan Hari memanipulasi semuanya dengan sedemikian rupa. Ia meminta Hari untuk segera menjauhi cucunya dan menghentikan niat buruknya mendekati Kang Taemu. 어딘데? Di waktu yang sama, Taemu mendapat info kalau ternyata Hari bertemu dengan kakeknya, sehingga ia putar arah karena yakin Hari tak bisa menyelesaikannya sendirian. 앞으로 우리 태무 만나지 말아요. Itulah bisnis proposal episode 10. Jangan lupa mampir lagi untuk bahagia dan sedih bareng di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.